Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mesbah doa di malam hari ini, biar bukan rutinitas saja, tetapi kita sama-sama menghampiri tahtanya, menghampiri Tuhan. Dan kita mendapati setiap kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih dan rahmat Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menghampiri Engkau. Kami mau datang sujud di hadapan-Mu, menyembah Engkau Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan, yang hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, biar Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Mari sama-sama kita datang, kita sembah Dia, naikkan pujian-Mu, naikkan penyembahan-Mu buat Tuhan, naikkan mazmur-Mu, ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, tak pernah berhenti kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, Mengalir hadirat-Mu, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah Engkau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus.
hanya untuk menyembah-Mu. Mari lebih lagi Yesus ku sembah. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Tuhan, Segala pujian bagi-Mu. kami sembah Engkau, Engkau Yesus. layak Tuhan. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Hanya Kau yang layak disembah. Terima Hanya kasih. Engkau yang layak ditinggikan. Mengalir kuat. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang layak. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir Kau hadir di sini. dimanapun kami berada saat ini. Ku Merasakan rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hadirat-Mu memulihkan. Hadirat-Mu kuasa-Mu Tuhan. menyembuhkan. Hadirat-Mu memberi sukacita. Hadirat-Mu Tuhan. Yesus, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah Tuhan. Haleluya.
sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan. Sembah Haleluya. Ku tinggikan, mari sembah. sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, Ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Segala pujian kami bagimu yang layak, hormat pujian kami bagi nama Yesus. ku sembah Haleluya. Raja mulia, kami tinggikan Engkau selama-lamanya Tuhan. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa, dari tempat maha tinggi, mengalir kuasa, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, kasih-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Amin. Bapa. Mengalir Kuasa kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kami percaya Kau Tuhan. hadir di sini, Amin. memulihkan hati, Tempat di mana kami menaikkan setiap menyembuhkan pujian yang kami. terluka. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan atas setiap kami bersamamu, Tuhan. Bapa. Mari sekali lagi katakan. Mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa Bapa kekal Tuhan. mulia, Amin. Kau hadir Menjamah di setiap sini, kami, lawat setiap hati, memulihkan melepaskan hati, setiap kami, menyembuhkan melepaskan setiap yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan Engkau mengumpulkan kami boleh ada di mezbah doa dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami datang membawa pujian penyembahan kami Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami dan urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, saya hari ini sedang berada di kota Makassar. Iya, dan malam ini saya ada pelayanan di Makassar dan besok akan ke Gorontalo. Jadi yang ada di Gorontalo, ya kita bertemu besok dan saya bersyukur saudara ya kita masih diberikan Tuhan terus kesehatan, kekuatan dan biarlah kita mau terus mencari Tuhan, melayani Tuhan ya sampai ya tutup usia kita mau setia kepada Tuhan. Dan malam ini ya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Oh iya, saya juga mau mengingatkan kepada kita semua, hati-hati, sekarang banyak sekali penipuan yang memakai nama saya dan juga pelayanan-pelayanan saya. Ingat saudara, saya tidak pernah meminta dana, saya tidak pernah meminta bantuan dalam bentuk apapun, tidak pernah mengedarkan rekening dalam bentuk edaran-edaran karena sekarang banyak ya. Juga ada yang masuk di kolom-kolom komentar. Saudara hati-hati dengan penipuan ini. Ya, yang masuk tolong anak saya sudah tidak makan, tolong saya tidak bisa bayar sekolah, ya tolong transfer ke rekening Suwandi. Saya sudah melaporkan ya Suwandi ini, saudara hati-hati. Ya, dia juga memakai nama saya untuk mencari-cari bantuan di mana saja. Saudara jangan tertipu. Ya sekali lagi hati-hati, sekarang ini banyak sekali penipuan-penipuan ya karena ya iblis terus bekerja. Jadi saudara jangan tertipu. Sekali lagi kami tidak pernah mencari dana atau meminta bantuan dalam bentuk apapun ya. Tuhan memberkati. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk ya. Dan kita percaya bahwa kesaksian akan menambah iman kita. Shalom ya Ibu Debbie Basjir, saya mau bersaksi ya sejak saya punya anak satu kaki saya sejak saya punya anak satu dari sejak saya punya anak satu kaki saya ini dua-duanya seringkali terasa lemas ya seperti tidak ada tulangnya. Waduh ya sangat bahaya ini ya, tidak ada tulang. Jadi kalau mau dipakai jalan tuh lemes, seperti tidak bertulang. Saya mengalami itu sudah bertahun-tahun, lebih dari 20 tahun, Bu. Saya sudah periksakan ke dokter, tapi tidak ada perubahan. Bahkan pernah sampai saya tidak bisa berjalan sama sekali hampir 2 minggu. Waduh ya. Paha saya terasa panas dan juga sangat nyeri. Rasa pegalnya tidak bisa hilang meskipun sudah diurut oleh anak-anak saya. Setelah saya ikut mezbah doa, saya selalu menumpangkan tangan ketika ibu berdoa untuk yang sakit. Setiap hari saya lakukan itu dengan iman. Setiap kali ibu berdoa di mezbah doa, saya tumpangkan tangan. Tanpa saya sadari, Bu, sekarang kaki saya sudah tidak pernah sakit lagi. Bahkan sejak sebulan ini, meskipun saya jalan jauh-jauh, saya naik turun tangga, tidak pernah terasa sakit. Wow, dahsyat ya Tuhan ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Saya juga sedang berdoa
Saya juga sedang berdoa dan menumpangkan tangan buat anak saya yang sering kejang-kejang, Bu. Saya percaya kalau Tuhan sudah menyembuhkan kaki saya, sudah lebih dari 20 tahun loh ya, kakinya seperti tidak bertulang, bahkan sudah pernah lumpuh 2 minggu tidak bisa jalan. Ya, tapi Tuhan menyembuhkan saudara ya. Saya percaya kalau Tuhan sudah menyembuhkan saya, Tuhan juga pasti menyembuhkan anak saya. Amin. Terima kasih Bu untuk semua khotbah-khotbah Ibu yang selalu menguatkan saya untuk tetap berharap dan tetap berharap kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Tuhan Yesus memberkati Ibu, juga suami dan anak-anak serta seluruh tim. Dan saya punya kerinduan juga Ibu, satu saat saya pasti akan trip ikut Ibu ke Israel. Ya, Ibu bilang bukan hanya soal uang ya, dan memang secara manusia tidak mungkin, tapi perkenanan Tuhan lah. Amin, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Ya, Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Iya, luar biasa sekali saudara ya, bagaimana kita mendengar kesaksian dari seorang ibu yang kakinya mengalami ya sakit untuk berjalan, rasanya tidak ada tulangnya. Jadi betapa lemah ya saudara ya, dan itu dialami sudah 20 tahun. Sudah ke dokter tapi tidak ada perubahan. Tapi Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Dan apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita melihat ya saudara bagaimana Tuhan itu sanggup. Ya bayangkan loh 20 tahun bahkan ya kadang ya seperti itu, ke dokter aja mungkin ya dokter bingung saudara ya, karena ya ini sakit apa dan mau bagaimana. Kadang apa yang tidak mungkin bagi manusia ya itu sanggup dilakukan oleh Tuhan. Luar biasa loh, 20 tahun loh ya mengalami sakit itu dan rasanya tidak mungkin. Tapi hari ini kita mendengar kesaksian tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami semua juga diberkati Tuhan dengan kesaksian yang Ibu sampaikan. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kemarin kita sudah membaca bahwa bangsa Israel dipimpin Tuhan dari daerah ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Kita sudah baca di dalam bilangan tadi malam ya. Kita sudah masuk di bilangan 33, kita membaca bagaimana ya Tuhan itu membimbing umatnya ya, bangsa Israel. Dan akhirnya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya bagaimana mereka itu ya disuruh Tuhan Musa mencatat setiap perjalanan demi perjalanan. Dan kalau kita ini mau mencatat perjalanan hidup kita itu luar biasa saudara ya, ada begitu banyak hal. Sampai ya semua penghukuman Tuhan, semua mujizat Tuhan, semua disuruh catat ya. Kalau kita mencatat bagaimana kasih setia Tuhan dalam hidup kita, berapa banyak mujizat yang kita alami, dan juga ya bagaimana ya teguran-teguran Tuhan itu sebenarnya baik saudara ya, untuk kita boleh merenungkan dan juga boleh menjadi pelajaran mungkin bagi keturunan kita. Iya, dan hari ini kita akan lanjutkan sekarang masih di bilangan 33 ayat yang ke-50. Judul perikopnya apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut. Nah, mereka ini sudah berjalan nih, Tuhan sudah tuntun nih ya, dan tadi malam kita sudah membaca Harun sudah mati. Ya, pada tahun yang ke-40 perjalanan bangsa itu Harun mati di atas gunung saudara ya. Dan kita melihat di sini ya ketika Harun itu ya disuruh Tuhan naik ke Gunung Hor. Sesuai dengan perintah Tuhan, Harun menghembuskan nafasnya yang terakhir di atas Gunung Hor. Nah, sesudah banyak peristiwa, banyak catatan tentang perjalanan mereka sehingga mereka mau masuk ke tanah perjanjian, ya apa yang harus lakukan? Ya, ini kita baca bilangan 33 ayat yang ke-50. Judul perikopnya apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang-orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka
ya, dan bukit pengorbanan mereka. Iya, saudara, dan ini tadi malam kita sudah baca ya bagaimana akhirnya Tuhan itu menyuruh mereka membinasakan semua ukiran-ukiran bahkan patung-patung, dan kita tahu bersama kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk membinasakan dan ya meniadakan semua itu, supaya karena Tuhan ini ingin membersihkan benar-benar bangsa Israel masuk ke tanah itu dengan generasi yang baru yang hanya menyembah kepada Tuhan dan bukan kepada berhala-berhala. Tuhan mau membangun satu generasi baru, yaitu umatnya sendiri di tanah perjanjian itu dengan cara hidup beribadah kepada Tuhan. Dan kemarin kita sudah baca, saudara ya, Tuhan melarang mereka untuk bergaul dengan orang-orang Kanaan karena Tuhan bilang mereka itu akan seperti duri dalam lambung. Ya, memang ada saatnya kita ini tidak boleh sembarangan bergaul karena ada orang-orang yang akan menjadi duri dalam lambung kita. Artinya bikin tidak enak, saudara ya. Dan kita sekarang lanjut sudah di Bilangan pasal 34 sekarang ya. Batas-batas tanah Kanaan, Bilangan pasal 34. Bilangan pasal 34, firman Tuhan di sana berkata, ya, judul perikopnya batas-batas tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Ya, adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Sin menyusul ke Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin, ya, maka batas dikatakan batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan, pendakian Akrabim, terus ke Sin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hasar Adar dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya. Itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu. Mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas Gunung Hor. Ya, dan dari Gunung Hor di sana dikatakan harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat. Lalu batas itu mencapai Sadet. Kemudian batas itu mencapai Sifron dan berakhir di Hazar Enan. Itulah batas utaramu. Sebagai batasanmu di sebelah timur haruslah kamu membuat tanda batas dari Hazar Enan ke Sefam. Dari Sefam batas itu ya turun ke Ripla di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing Danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Saudara, kita melihat di sini ya bahwa Tuhan itu memberikan tanah perjanjian kepada orang Israel. Negeri itu diberikan oleh Allah sebagai warisan, ya, tidak ada suku yang boleh menuntut negerinya sendiri. Batas-batasnya pun itu diberikan oleh Tuhan, ya, lebih luas dari daerah yang sesungguhnya diduduki oleh orang-orang Ibrani. Dan batas-batas itu cocok dengan negeri yang ditaklukkan oleh Daud dengan wilayah ideal yang digambarkan oleh Yehezkiel. Ukuran negeri itu menggambarkan kemurahan hati Tuhan. Dia selalu memberi kepada kita lebih daripada yang kita minta. Saudara, kita melihat Tuhan membagikan batas-batas wilayah bagi suku Israel. Dan ya, yang diberikan Tuhan kepada mereka itu lebih daripada yang mereka harapkan. Lebih besar daripada yang mereka butuhkan. Karena itu ya luar biasa ya kita melihat di sini, saudara, Tuhan sendirilah yang membagikan kepada mereka semua batas-batas tanah mereka. Artinya apa, saudara? Makanya firman Tuhan itu berkata, Tuhan tuh sanggup memberikan lebih dari yang pada kita doakan, lebih daripada yang kita harapkan. Ya, teruslah
gantung kepada Tuhan, teruslah taat kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang membutuhkan sesuatu yang kau pikir itu mustahil. Ingat ya, sejak dari zaman perjanjian lama kita sudah belajar, bahkan batas-batas tanah orang Israel pun itu Tuhan yang menentukan bagi mereka, Tuhan yang merebutnya bagi mereka. Sebab ingat, punya Tuhanlah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh punya Tuhan, saudara. Dan ingat, mungkin kalau kita berusaha dengan kekuatan sendiri, kita bisa dapat semua yang kita inginkan. Tapi kalau Tuhan yang memberikan, ya itu lebih daripada yang kita harapkan, saudara ya. Dalam rencana Allah, ya kita melihat, saudara, pemukiman tersebut yang pertama ya menjelaskan apa yang harus dikerjakan. Bahkan di sana Tuhan itu menuntun mereka ya untuk mereka melakukan ya seperti yang Tuhan mau ya, dan Tuhan mau mereka itu mengerjakan segala sesuatunya itu dengan ya apa yang sudah Tuhan atur bagi mereka, saudara. Kita melihat di situ ya ketika mereka sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan ya, dan mereka masuk ke tanah-tanah itu ya, Tuhan juga mengatur bagi mereka segala sesuatu yang harus mereka kerjakan, saudara ya. Dan kalau kita lihat di sini sekarang kita lanjut ayat 13. Ya, mengenai pembagian tanah Kanaan, Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu miliki sebagai pusaka, dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Ya, dan dikatakan di sana ya, sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya. Juga suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko ke sebelah timur, yang kemarin kita sudah pelajari mereka beternak ya. Mereka memilih dekat sungai Yordan. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka. Ya, dan Tuhan menetapkan di sana, saudara, orang-orang ya negeri itu diberikan oleh Allah sebagai warisan kepada mereka ya, dan tidak ada suku yang boleh menuntut ya. Jadi batas-batasnya pun diatur oleh Tuhan ya. Kita lihat semuanya Tuhanlah yang mengatur, sehingga mereka itu tidak bisa mengatur dengan ya logika mereka sendiri atau kepentingan mereka sendiri. Semua Tuhanlah yang mengatur ya, bahkan sampai ke pembagian kerja dan lain sebagainya Tuhan yang mengatur. Iya, jadi Tuhan berfirman kepada Musa ya, jadi ada orang-orang yang harus membagikan ya milik pusaka. Dikatakan di sini, inilah nama-nama orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, yaitu Imam Eliezer dan Yosua bin Nun ya. Dikatakan ayat yang ke-18 lagi, haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu dari suku Yehuda, Kaleb dan Yefune. Dari suku Bani Simeon, Samuel bin Amihud. Dari suku Benyamin, Elidad bin Kislon. Dari suku Bani Dan, seorang pemimpin, Buki bin Yogi. Dari anak-anak Yusuf, ya ini suku Bani Manasye, seorang pemimpin, Haniel bin Efod. Dan dari suku Bani Efraim, seorang pemimpin, Kemuel dan Siftan. Dari suku Bani Sebulon, seorang pemimpin, Elisafan bin Parna. Dari suku Bani Isakar, seorang pemimpin, Paltil bin Asan. Dari suku ya Bani Asyir, seorang pemimpin, Ahihud bin Selomi. Dari suku Bani Naftali, seorang pemimpin, Pedael bin Amihud. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di Kanaan. Jadi saudara, mereka itu tidak boleh ya memilih sendiri. Ya, Tuhan itu menetapkan bagi mereka ada pemimpin-pemimpin yang akan membagikan.
Ya, dan kita lihat di sini ya, bahkan ya Tuhan itu menetapkan orang-orang yang harus membagikan pusaka itu kepada mereka, ada nama-namanya. Ya, artinya apa saudara? Kita melihat di sini ya, di dalam rencana Allah ya, untuk pemukiman di negeri tersebut ya, Tuhan itu menjelaskan apa yang harus dikerjakan. Tuhan juga mengutarakan hal itu secara jelas kepada Musa dan menugaskan orang-orang tertentu untuk mengawasi setiap pekerjaan yang ya Tuhan berikan ya kepada mereka saudara. Jadi kita melihat di sini dalam hal pembagian tanah tersebut ya, semuanya diatur oleh Tuhan, tidak ada yang boleh sendiri-sendiri ngambil dengan keinginannya sendiri. Jadi tidak ada rencana ya dari manusia sendiri, tetapi semua rencana lengkap dari Tuhan, dan setiap tugas ditetapkan kepada setiap orang sehingga mereka tuh mengerti tanggung jawabnya. Dan di sini kita belajar saudara ya, kita juga melihat Tuhan itu membagi-bagikan sesuai dengan kebutuhan. Suku yang besar dikasih bagian tanah yang besar. Jadi sedih kalau melihat hari-hari ini banyak keluarga demi keluarga berantem karena warisan, karena pembagian tanah dan lain sebagainya. Mari kita melibatkan Tuhan dalam segala hal agar kita boleh berbahagia dalam hidup kita dan semua keputusan kita. Mari kita merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami lihat kebenaran firman-Mu untuk kami ini melihat bahwa ketika Tuhan yang memanggil bangsa Israel, Tuhan juga memampukan mereka. Bahkan Tuhan juga yang mengatur semuanya. Engkau mengatur pembagian tanah agar tidak ada yang berebut, berantem, atau berkelahi karena pembagian harta warisan. Kami belajar malam ini Tuhan, Engkau yang mengatur semuanya sehingga suku dan bangsa Israel boleh mengalami rancangan Tuhan yang terbaik. Berkati setiap keluarga demi keluarga malam ini yang ikut dalam mesbah doa. Tuhan memberkati kehidupan setiap kami suami istri anak-anak hidup takut Tuhan. Demikian juga keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit malam ini Tuhan jamah. Kami berdoa kesembuhan boleh terjadi. Mari saudara tumpangkan tangan di bagian yang sakit. Dengan iman perkatakan, aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakitku. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga menyembuhkan setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, sekali lagi kami berdoa dilepaskan. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap, yang terikat dengan ketakutan, kebencian, dendam, amarah, kepahitan, dengan kekhawatiran, ketakutan, kami halau, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati juga setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang bermasalah dalam keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan juga terus memberkati dan Tuhan memberi jalan keluar. Kau juga Tuhan yang memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang berserah hanya kepadamu, berharap hanya kepadamu ya Bapa. Engkau jamah Tuhan dan berikan jalan keluar setiap masalah demi masalah yang kami hadapi. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau juga menjamah, memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul untuk pemulihan rumah tangga, mencari pekerjaan. Tuhan juga memberkati. Berkati Bapa bagi bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden Jokowi berkati wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri. Tuhan memberkati dan Tuhan melawat bangsa kami dengan memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Keamanan, ketentraman ada di atas bangsa kami. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, Tuhan lawat bangsa kami. Jauhkan dari segala pemberontakan, kerusuhan, pertikaian di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa ini dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri. Menjelang pemilihan presiden 2024, Tuhan yang pegang kendali. Kami percaya orang yang terbaik yang Tuhan angkat atas bangsa kami. Tuhan Engkau juga memberkati Bapa
untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati bangsa-bangsa ini juga agar semuanya boleh hidup dalam takut akan Tuhan, dalam keamanan, ketenteraman. Berkati semua mereka yang setia berdoa di mesbah doa dimanapun berada, di mancanegara. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.